Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Nah, adik-adik, pada pagi yang indah ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk di dalam ibadah kita. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan satu lagu, yaitu Terbit Matahari. Adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggumu yang ikut beribadah di rumah, dan berkati juga kami kakak pembimbing. Biarlah Tuhan, ibadah sekolah minggumu pada pagi hari ini kami dapat boleh lakukan dengan penuh sukacita dan bergembira. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian lagi, Dalamnya Hatiku.
masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada saat ini. Kami telah bersyukur Tuhan, di mana Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Kami boleh beribadah lewat online dan kami boleh mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya itu Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami semua, agar kami boleh menerima firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dari tujuan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu PO Wasu Ponda pada tanggal 14 Februari 2021. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, adik-adik yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya bersama-sama pada Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kakak ulangi, Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kakak akan bacakan ya firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minumnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah
dilakukannya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu sukacita karena dibebaskan. Sukacita karena dibebaskan. Sebentar adik-adik akan melihat sebuah video tentang seorang perempuan bungkuk yang disembuhkan. Ya, mari kita bersama-sama menyaksikan videonya. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Wahyu 21 ayat 4 yang berbunyi demikian. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 4. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, hari ini ada ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Yeremia 33 ayat 6b. Yeremia 33 ayat 6b yang berkata, Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Berkati Tuhan firman-Mu, agar firman Tuhan senantiasa kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di sorga, pada hari ini kami mendoakan
anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa yang berada di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Berkati mereka dalam pendidikan mereka dari rumah. Semoga mereka bisa menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua serta taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Bapa, anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bapa di sorga, berkati mereka Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka, angkat sakit penyakit dalam tubuh mereka, berkati makanan dan obat-obatan dan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah dari semuanya itu mereka mendapatkan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Bapa di sorga, berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang pada minggu ini berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, berkati mereka dalam permainan dan kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa hanya mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Bapa, kakak-kakak pembimbing kami ya Tuhan. Kakak-kakak pembimbing kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan berkati. Berikan mereka kesembuhan Tuhan. Angkat sakit mereka. Lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala gangguan penyakit. Berkati juga Tuhan obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi. Biarlah dari sananya mereka mendapatkan kesembuhan yang asal daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau berkati Tuhan. Teristimewa saat ini adanya virus corona yang mewabah bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkan Tuhan virus ini. Jauhkan dari kehidupan kami. Berikan kami kekuatan kesehatan agar kami bisa beraktivitas, kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, dan kami bisa beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Dengarkan doa kami Tuhan yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat satu pujian, yaitu bersyukur kepada Tuhan. mendoakan persembahan kita. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami lagi datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami telah bersyukur di mana Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami ikut beribadah pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan, walaupun sedikit di pemandangan kami Tuhan, tetapi Engkau mari berkati agar persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini Tuhan kami boleh pakai untuk pelebaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang masih ada sisa kepada kami, Tuhan berkati agar kami dipakai dalam kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, layak
kami datang kepadamu dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saatnya kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Ya, untuk itu kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami pada saat ini, Tuhan. Dari permulaan hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, berkati kami selanjutnya dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa terpelihara atas Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sampai sempurnakan doa kami datang kepadamu, dan anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan di tengah pandemi yang masih kita alami pada saat ini, kakak tetap berpesan, berharap untuk selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kakak mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.